Halo, mahasiswa UT semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan menyampaikan mengapa sih nilai A, A min ya, B, B min, C, C min, D dan E ya. Jadi di sini teman-teman UT juga harus tahu nih ya. Walaupun sebenarnya informasi ini sudah kita sampaikan kepada mahasiswa melalui OSMB atau WA Groups ya. Ya, di UT ya, di Universitas Terbuka ada yang namanya nilai A itu sangat baik ya. Jadi dengan bobotnya 4 nih perhitungannya. A min sangat baik bobotnya 3,5. B baik bobotnya 3. B min itu baik bobotnya 2,5. C cukup bobotnya 2. C min cukup bobotnya 1,5. D kurang ya. Itu bobotnya 1. Dan E itu bobotnya 0 ya. Ini E ini sudah pasti tidak lulus ya. Dan juga ada sebagian mata kuliah yang mempersyaratkan lulusnya itu tidak boleh di bawah B dan atau C ya. Jadi ada yang mensyaratkan, oh ini minimal mata kuliahnya harus B. Oh minimalnya harus C. Berarti kalau minimal C berarti harus D. D itu tidak lulus ya. Atau kalau minimalnya B artinya yang C tidak lulus. C, D, E itu tidak lulus ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingin mengetahuinya, ya lihat di katalog UT nih. Mata kuliah ini batas lulusnya berapa nih ya. Ya biasanya yang FKIP nih ya. Atau mata kuliah TAP, mata kuliah PKP ya itu yang biasanya mempunyai syarat nilai mata kuliah ya. Ya, di sini teman-teman ya, saya akan menyampaikan ada beberapa kategori nih ya. Yang mudah-mudahan teman-teman juga masih ingat ya. Kategori nilai itu dibagi menjadi 3 kriteria ya. Ada untuk mata kuliah yang mudah, mata kuliah sulit sedang, mata kuliah yang sulit ya. Ingat nih ada mudah, ada sedang, ada sulit ya. Makin kalau mudah ya dia standar bobotnya ya, bobot grade-nya. Kalau sedang ya mungkin lebih turun lagi nih standarnya ya. Yang tadinya harus 80 baru A, mungkin 75 sudah bisa A ya. Lalu ada juga mata kuliah sulit nih ya. Mata kuliah sulit itu mungkin enggak perlu nilai yang agak tinggi ya, mungkin ya 70 itu sudah bisa A itu kan. Nanti kita lihat ya penjelasannya sebagai berikut nih. Oke, ya tadi kategori nilai dibagi menjadi 3 kriteria. Ini khusus untuk mata kuliah yang kategorinya mudah nih. Ya. Jadi teman-teman kalau untuk mendapatkan nilai dengan grade A ya, kalau mau mencapai grade A, ya teman-teman harus mencapai antara 80 sampai 100 nih. Ya, barulah teman-teman akan mendapatkan nilai A ya. Jadi A min 75 sampai 80, B 70 sampai 75 ya. B min 60 sampai 70, C 55 sampai 60, lalu ada yang C min 50 sampai 55 ya. Lalu ada D 40 sampai 50 baru mencapai D. Ya, kalau E nilai mata kuliahnya berarti teman-teman itu hanya mencapai 0 sampai 39 ya. Jadi misalnya tadi ujiannya hanya dapat 30 nih. Oh, ternyata tidak ada bantuan belajar ya. Misalnya tidak ada bantuan belajar ya udah 30 artinya kalau kategori mata kuliah itu mudah ya teman-teman karena tadi tidak sampai 40 ya masih E nilainya ya. Jadi ini ya. Jadi ini untuk mata kuliah yang mudah ya. Lalu yang kedua nih ada mata kuliah sedang ya tadi ya. Jadi kalau sedang ini ya mungkin grade-nya agak lebih turun sedikit nih ya. Kualitasnya apa? Bukan kualitasnya. Bobot yang harus dipenuhi mahasiswa itu lebih kecil nih ya karena mungkin mata kuliahnya lebih sulit dibanding yang tadi yang mudah ya. Oke, untuk mencapai A ya mahasiswa harus mencapai minimal itu 75 nih baru bisa sampai 100 baru mendapatkan nilai A. A min 70 sampai 75, B 65 sampai 70, B min 55 sampai 65 nih. Untuk C 50 sampai 55, lalu C min 45 sampai 50, D 35 sampai 45. Sedangkan mengapa nilainya E? Ya karena teman-teman
karena tadi mata kuliahnya mungkin kategori sedang, nilai teman-teman hanya mencapai 34 atau antara 0 sampai 34 ya. Jadi kalau masih dalam kategori sedang, ya minimal 30 itu ya masih meragukan ya, masih juga kalau tidak ada bantuan belajarnya ya. Karena kan kita tahu nih, ya bantuan belajar itu berguna ya, berfungsi jika nilai ujian mahasiswa itu mencapai 30 ya. Tapi kalau nilai ujiannya tidak sampai 30 ya wassalam ya. Jadi walaupun nilai TMK, nilai Tuton, nilai TTM-nya 100 itu tidak akan berfungsi ya. Oke, ini untuk yang mata kuliah sedang. Lalu ini untuk mata kuliah sulit ya. Untuk mendapatkan nilai dengan grade-nya A ya. Jadi mahasiswa harus mencapai minimal nih 70 nih ya. Amin 65 sampai 70. Jadi ini kan lebih rendah lagi kan tadi kalau mudah itu 80 ya. Kalau sedang itu 75. Jadi kalau yang sulit ini dengan nilai 70 pun mahasiswa sudah bisa A ya. A-nya 65 sampai 70, B 60 sampai 65, B-min 50 sampai 60, C 45 sampai 50, C-min 40 sampai 45, lalu ada D 30 sampai 40. Ya, kalau nilai E-nya artinya nilai mahasiswa itu hanya mencapai 0 sampai 29 ya. Tapi ini kalau nilai mahasiswa tadi udah cukup 30 aja sudah bisa mendapatkan nilai D ya. Ingat. Jadi walaupun mahasiswa itu udah nilai D, tadi kalau misalnya kategorinya sedang atau mudah itu bisa saja masih E ya. Tergantung kalau nanti ternyata teman-teman ada bantuan dari Tuton atau bantuan dari TTM atau TMK ya mungkin bisa naik nih. Asalkan bobot nilai Tuton, nilai TMK-nya bisa membantu sampai ambang batasnya ya. Misalnya tadi harus mencapai 41 misalnya, yang misalnya soalnya mata kuliahnya mudah, ya paling tidak dari ujian plus bantuan belajar itu bisa mencapai nilai yang diharapkan ya, misalnya 41. Oh, ini 41 sudah D nih. Tapi kalau tadi mata kuliahnya sulit ya 41 itu sudah C- nih ya. Teman-teman ya. Jadi ini nih ya perhitungan mata kuliahnya ya. Jika teman-teman mendapatkan hasil sekian ya. Oke, ini rekapnya ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Tapi di sini nanti akan saya share juga ya video pendampingnya. Kira-kira nilai akhir mata kuliah ujian waktu pada saat ujian ditambah dengan mengikuti TMK, Tuton atau TUEP atau tidak ikut sama sekali juga akan kita sampaikan di video satunya ya. Jadi teman-teman ya silahkan nih dipelajari lagi dua-dua video ini. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi untuk semester depan teman-teman ya sudah ancang-ancang nih udah mulai belajar dulu ya. Jangan sampai nilainya terhambat ya karena ketidaktahuan teman-teman ya tadi sebenarnya ini sudah kita sampaikan pada saat OSMB ya, PKBJJ, WTKU itu sudah kita sampaikan ya. Mudah-mudahan video yang mengulang ini yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.